Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Teori-Teori Sosiologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat KPM 235. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kuliah kita kali ini akan membahas pokok bahasan ke-11 tentang konsep partisipasi untuk implementasi pengembangan masyarakat. Dalam pokok bahasan yang ke-11 ini, terdapat 3 sub pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Sub pokok bahasan yang pertama adalah sejarah partisipasi, kemudian sub pokok bahasan yang kedua mengenai pengertian dan konsep-konsep partisipasi, dan sub pokok bahasan yang ketiga atau yang terakhir adalah partisipasi dalam praktek pengembangan masyarakat. Baiklah, kita masuk pada sub pokok bahasan yang pertama mengenai sejarah partisipasi. Konsep partisipasi merupakan salah satu konsep yang sering dibahas dan merupakan konsep utama di dalam studi-studi pembangunan maupun di dalam perspektif sosiologi. Dalam menjelaskan sejarah partisipasi, saya akan menjelaskan dari 2 sisi. Yang pertama, dari sisi bagaimana partisipasi sebagai program atau aktivitas-aktivitas pembangunan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan dengan merujuk pada tulisan Sam Hickey dan Giles Mohan tentang partisipasi dalam teori-teori pembangunan dan praktek-praktek pembangunan. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Pada tahun 60-an, partisipasi merupakan embrio bagi yang disebut sebagai demokrasi partisipatif. Berbagai kebijakan pembangunan, program-program pembangunan merujuk pada kerangka demokrasi partisipatif. Sebagai contoh, di Amerika declare suatu undang-undang yang disebut dengan Economic Opportunity Act 1964 yang menegaskan bagaimana membuka ruang partisipasi atau partisipasi maksimum yang layak bagi kaum miskin. Setelah ini diundangkan, realitasnya adalah program yang dilaksanakan oleh the Office of Economic Opportunity dinilai mengecewakan. Partisipasi warga negara tidak mempunyai efek terhadap distribusi kekuasaan dan mengakibatkan tidak adanya pergeseran kekuasaan yang radikal yang menguntungkan kaum miskin. Berdasarkan realitas ini, pada tahun 70-an berkembang upaya-upaya untuk menentang pendekatan modernisasi yang dilakukan diantaranya oleh Paulo Freire tahun 1972 yang dikenal dalam tulisannya tentang pendidikan pembebasan. Selain pendidikan pembebasan, juga ada perlawanan dari teori dependensi atau teori ketergantungan. Berdasarkan pertentangan dan perlawanan ini muncullah konsep pembangunan yang mengutamakan partisipasi yang disebut sebagai pembangunan alternatif. Dalam pembangunan alternatif, partisipasi dipandang sebagai sesuatu yang fundamental. Partisipasi tidak hanya bersandar pada dimensi ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial. Bahkan ini menjadi rujukan dari World Health Organization tahun 78 bahwa partisipasi merupakan pusat dalam pendekatan pelayanan kesehatan. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat banyak buku-buku panduan, modul-modul tentang kesehatan dan pelayanan kesehatan yang merujuk pada konsep utamanya adalah pada partisipasi. Nah, dalam penjelasannya, di dalam panduan-panduan dan modul-modul yang dikembangkan WHO,
menjelaskan bagaimana menempatkan pandangan aspirasi orang biasa di dalam konsep partisipasi. Partisipasi tidak hanya merujuk pada para ahli dan para profesional. Ketika ini dilaksanakan, belum lama dilaksanakan, pada awal tahun 80-an terjadi krisis ekonomi. Apa yang terjadi ketika itu? Neoliberalisme mengikis konsep pelayanan kesehatan primer yang komprehensif. Nah, hal ini berkembang sampai sekarang, sehingga muncul dengan hal tersebut upaya-upaya pengembangan program-program berbasis perencanaan lokal, partisipasi warga negara dalam perencanaan dalam kerangka keadilan sosial, hak asasi manusia yang bersifat universal dan kesetaraan. Sehingga akhir-akhir ini muncul program-program partisipatif yang merujuk pada cita-cita demokrasi partisipatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah partisipasi sebagai suatu konsep dengan melihat bagaimana perkembangan dari satu periode ke periode, pendekatan apa yang digunakan, kemudian bagaimana pengaruh secara intelektual dan institusional, kemudian juga kita bisa melihat dalam teori-teori pembangunan bagaimana pendekatan proses imanen dan intervensi segera yang dilakukan, kemudian bagaimana pendekatan terhadap warga negara, kewarganegaraan, kemudian juga lokusnya. Akan tetapi karena dalam penjelasan ini fokus utama kita adalah pada konsep partisipasi, maka di berbagai periode itu saya akan menjelaskan bagaimana utamanya approach to citizenship atau bagaimana pendekatan pada kewarganegaraan atau warga negara. Dimulai pada era tahun 1940-an, tahun 1950-an dengan pendekatan community development dalam suasana kolonial, negara-negara kolonial, yang pengaruh intelektual dan kelembagaannya dilakukan oleh United Kingdom Office, dan di dalam pendekatannya partisipasi sebagai kewajiban kewarganegaraan dan kewarganegaraan terbentuk dalam komunitas yang homogen. Kemudian pada tahun 60-an sampai 70-an berubah pendekatan menjadi community development pada post-kolonial ketika muncul pemerintahan-pemerintahan post-kolonial, tetapi pendekatan kepada warga negara masih sama, bahwa partisipasi sebagai kewajiban warga negara dan kewarganegaraan terbentuk dalam komunitas yang homogen. Dalam tahun 60-an, setelah community development post-kolonial, pendekatan berubah menjadi pendekatan political participation atau partisipasi politik yang banyak dipengaruhi oleh cabang ilmu politik di Amerika Utara. Pendekatan warga negara di sini menempatkan hak dan kewajiban partisipasi sebagai hak dan kewajiban warga negara. Contohkan ketika terjadi voting, campaign atau kampanye partai politik itu pada periode tahun 60-an. Masih dalam periode 60-an, tetapi sampai pada periode tahun 70-an, pendekatan berubah dari political participation menjadi emancipatory participation liberation theology, yang kita kenal dengan pendekatan teologi pembebasan. Dalam pendekatan ini dikenal beberapa tokoh, misalnya Paulo Freire, kemudian ada juga Rahman, ya, yang dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Amerika Latin, khususnya dari Gereja Katolik Amerika Latin. Nah, di dalam pendekatan ini, pendekatan kepada warga negara adalah
partisipasi adalah satu upaya menentang subordinasi dan marginalisasi. Ini pada periode 60-an sampai tahun 70-an. Selanjutnya, pada periode tahun 70-an sampai tahun 1990-an muncul pendekatan pembangunan alternatif yang dikembangkan oleh berbagai institusi dan tokoh yang terkenal dalam pengembangan apa yang disebut dengan pembangunan alternatif adalah John Friedman. Dalam pendekatan ini menempatkan partisipasi sebagai tujuan utama pembangunan alternatif untuk diwujudkan dalam komunitas politik di berbagai aras. Di dalam periode 70-an 90-an itu, terutama pada tahun 80-an sampai sekarang, berkembang pendekatan-pendekatan populis atau partisipasi dalam pembangunan yang dikembangkan oleh para profesional, NGO, dan para ahli di World Bank, dan tokoh yang terkenal dengan agensinya, yaitu Robert Chambers. Di dalam pendekatan populis atau partisipasi dalam pembangunan ini, fokusnya adalah pada partisipasi dalam proyek atau program pembangunan daripada di komunitas politik yang lebih luas. Kemudian pada pertengahan tahun 1990-an sampai sekarang, partisipasi erat kaitannya dengan pendekatan-pendekatan yang dikembangkan oleh World Bank, yaitu apa yang kita sebut dengan pendekatan-pendekatan sosial kapital atau modal sosial. Dari World Bank terdapat working group mengenai social capital and civil society dengan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Putnam, Bourdieu, dan Narayan. Dalam pendekatan sosial kapital ini menempatkan partisipasi sebagai hak dan kewajiban kewarganegaraan. Kemudian pada akhir tahun 1990-an sampai sekarang berkembang pendekatan-pendekatan pembangunan yang juga menempatkan partisipasi sebagai konsep utamanya, yang dikenal sebagai participatory governance and citizenship participation, yang dikembangkan oleh Participatory Research and Action Institute for Development Studies Bristol, yang membentuk apa yang disebut dengan kelompok-kelompok partisipatori. Nah, di dalam pendekatan ini, pendekatannya menekankan bahwa partisipasi terutama sebagai hak warga negara atau kewarganegaraan. Itulah perkembangan sejarah secara konseptual dalam teori-teori pembangunan, dan kita melihat bagaimana pengaruh secara intelektual dan institusional juga mengubah bagaimana menempatkan partisipasi di dalam pendekatan-pendekatan pembangunan. Dari penjelasan sejarah secara konseptual dan teori ini, sebenarnya kita juga dapat melihat bagaimana hubungan antara konsep-konsep partisipasi dengan pendekatan-pendekatan pembangunan mulai dari community development di zaman kolonial sampai dengan participatory governance. Ya, itu merupakan hubungan antara konsep partisipasi dengan konsep-konsep lain di dalam pendekatan-pendekatan pembangunan tersebut. Berdasarkan penjelasan mengenai sejarah partisipasi, dapat kita identifikasi bagaimana partisipasi sebagai suatu konsep, partisipasi sebagai suatu gerakan, dan partisipasi sebagai satu konsep di dalam pendekatan-pendekatan pembangunan menjadi konsep yang penting dan utama, terutama di dalam studi-studi pembangunan.
termasuk nanti kita bahas bagaimana konsep partisipasi di dalam pengembangan masyarakat. Baik, berikutnya kita masuk pada subpokok bahasan yang kedua, yaitu tentang pengertian dan konsep-konsep partisipasi. Partisipasi adalah konsep yang problematis. Konsep partisipasi itu sendiri telah lama menjadi bahan kajian. Misalnya, mengkaji latar belakang sejarah, konotasi teoritisnya, dan penerapan-penerapan praktisnya. Berbagai kajian, dokumen-dokumen proyek pembangunan, dan buku panduan menunjukkan tafsiran yang beragam mengenai arti partisipasi. Kalau kita merujuk pada bukunya Michelson tahun 1999, Michelson mengatakan ada sejumlah tafsiran mengenai partisipasi. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Tafsiran lain, partisipasi adalah pemekaan, membuat PK pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Kemudian ada juga yang menafsirkan partisipasi adalah proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Tafsir lain adalah partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. Kemudian ada pula yang menafsirkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Dan tafsiran lain adalah partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Jadi, kalau kita memahami berbagai kajian, dokumen proyek pembangunan, dan buku panduan, memang tafsiran terhadap partisipasi sangat beragam. Oleh karena itu, dikatakan bahwa partisipasi adalah konsep yang problematis. Para pekerja atau peneliti-peneliti dalam studi-studi pembangunan dan sosiologi yang relatif berpengalaman akan mengetahui bahwa partisipasi telah sedemikian luas penggunaannya, sehingga hal-hal seperti kata-kata semboyan yang muluk-muluk dalam jargon-jargon pembangunan merebak, dan dengan problematik dan jargon-jargon yang merebak tersebut dapat membuat kabur makna dari partisipasi itu sendiri. Setelah kita memahami pengertian partisipasi, tadi saya merujuk pada tulisannya Michelson. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa konsep partisipasi. Yang pertama, konsep Arstein dalam tulisannya A Ladder of Citizen Participation pada tahun 1969. Arstein menjelaskan bahwa citizen participation is citizen power. Ya, partisipasi warga negara adalah kekuatan atau kekuasaan warga negara, kekuasaan warga negara. Arstein menjelaskan partisipasi dengan tipologi partisipasinya. Dia membedakan ada tipe partisipasi dan tipe non-participation.
pada slide ini saya tunjukkan ada 8 tingkat partisipasi yang dapat dikategorikan tipe terapi dan manipulasi sebagai non-participation, kemudian informing, consultation, and placation itu dikategorikan sebagai degrees of tokenism, dan dari partnership, delegated power sampai citizen control dikategorikan sebagai degree of citizen power atau derajat kekuatan warga negara. Dua yang pertama, non-participation dan derajat tokenism. Dalam tipologi Arstein, non-participation disebut juga sebagai dasarnya adalah eksploitasi, sedangkan non-participation, manipulasi dikategorikan sebagai eksploitasi, sedangkan non-partisipasi seperti terapi dan menginformasikan sebagai demokrasi representatif. Kemudian sampai pada derajat kekuatan warga negara itu berbasiskan pada demokrasi dan partisipatif deliberatif. Artinya kekuatan-kekuatan rakyat menjadi dominan di dalam tipe partisipasi yang teratas yang dipaparkan oleh Arstein. Jadi ada 8 tingkatan: manipulation dan terapi, itu termasuk kategori non-participation. Kemudian informing, consultation, dan placation itu termasuk kategori tokenism. Kemudian partnership, delegated power, dan citizen control adalah citizen power. Nah, dari tipologi ini Arstein akan menjelaskan bagaimana pemahaman-pemahaman dari setiap 8 tangga partisipasi menurut Arstein. Ada satu hal yang penting di dalam konteks atau dalam konsep partisipasi publik atau public participation atau citizen participation yang digambarkan oleh Arstein, bahwa konsep utama menjelaskan partisipasi yang digunakan Arstein adalah kekuasaan dan wewenang. Jadi ada pola-pola relasi di dalam kekuasaan dan wewenang. Dari tipologi partisipasi yang dijelaskan oleh Arstein, maka secara rinci kita dapat memahami yang dimaksud dengan manipulasi dan terapi disebut juga sebagai level non-participation. Menurut Arstein adalah inisiatif pembangunan tidak bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, tetapi membuat pemegang kekuasaan hanya untuk menyembuhkan atau mendidik komunitas. Kemudian 2 tingkatan di atas dalam tipe partisipasi Arstein, yaitu informasi dan konsultasi. Informasi dan konsultasi termasuk kategori tokenism, di mana komunitas bisa mendapatkan informasi dan menyuarakan pendapat, tetapi tidak ada jaminan kalau pendapat komunitas akan diakomodasi. Jok saya, istilahnya adalah ini partisipasi tipu-tipu. Kemudian tingkatan berikutnya adalah placation, yang dikategorikan oleh Arstein sebagai level tertinggi tokenism. Dalam placation, komunitas bisa memberikan saran kepada pemegang kekuasaan, tetapi kewenangan menentukan tetap ada pada pemegang kekuasaan. Kemudian pada tingkatan yang lebih tinggi dalam tipologi partisipasi Arstein adalah partnership, yaitu membuat komunitas dapat bernegosiasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tingkatan yang tertinggi ada 2, yaitu pendelegasian kewenangan dan kontrol.
Menurut Astaine, pada tingkat atau tipe partisipasi seperti ini, komunitas memegang mayoritas pengambilan keputusan dan kekuasaan pengelolaan. Studi-studi partisipasi yang pernah dilakukan, termasuk juga yang pernah kami lakukan di masyarakat atau komunitas pedesaan, itu menunjukkan bahwa baik studi-studi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan skripsi maupun tesis, itu menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi di dalam komunitas atau masyarakat pedesaan, apabila ditelaah dengan menggunakan tipologi partisipasi Astaine, itu paling tinggi adalah sampai pada plication. Artinya komunitas bisa memberikan saran kepada pemegang kekuasaan, tetapi kewenangan menentukan tetap ada pada pemegang kekuasaan. Termasuk juga studi-studi tentang bagaimana CSR dalam perspektif pengembangan masyarakat ketika kita melakukan analisis terhadap partisipasi yang tertinggi dari berbagai masyarakat, khususnya pada kelompok-kelompok masyarakat lapisan atas, itu ditunjukkan bahwa level tertinggi berdasarkan tipologinya Astaine itu sampai pada plication, belum mencapai pemahaman pada tingkat partnership, apalagi pendelegasian kewenangan dan kontrol. Kemudian yang kedua adalah konsep partisipasi dari Cohen dan Afhoff yang kita rujuk dari tulisan John Cohen dan Norman Afhoff yang berjudul Participation Plays in Rural Development, Seeking Clarity Through Specificity dalam jurnal World Development. Cohen dan Afhoff di dalam konsep partisipasinya menekankan pada rakyat memiliki peran dalam pembuatan keputusan. Apabila tadi kita menggunakan konsep atau tipologi partisipasi Astaine yang berbasiskan pada kekuasaan dan kewenangan, maka di dalam konsep partisipasi Cohen dan Afhoff berbeda, menekankan pada rakyat yang memiliki peran dalam pembuatan keputusan dan basisnya adalah pada keterlibatan atau involvement. Di dalam konsep partisipasi Cohen dan Afhoff, partisipasi dibedakan menjadi 4 kategori. Pertama, peran serta dalam proses perencanaan. Yang kedua adalah peran serta dalam proses pelaksanaan. Dan yang ketiga, peran serta dalam proses evaluasi. Dan yang kategori yang keempat menurut Cohen dan Afhoff adalah peran serta dalam proses memanfaatkan hasil. Apabila kita menggunakan konsep ini dan kita lihat hasil-hasil dari studi tentang partisipasi menunjukkan bahwa keterlibatan atau peran serta terlemah masyarakat dalam proses-proses partisipasi adalah dalam proses perencanaan. Itu yang terlemah. Sedangkan yang paling menonjol dalam peran serta masyarakat merujuk pada kategori Cohen dan Afhoff adalah pada peran serta dalam proses pelaksanaan. Ini hal yang perlu kita fahami ketika kita menggunakan konsep Cohen dan Afhoff dalam memahami partisipasi. Jadi saya ulangi bahwa di dalam konsep Cohen dan Afhoff tekanannya adalah pada keterlibatan, yakni menekankan pada rakyat memiliki peran dalam pembuatan keputusan. Akan tetapi studi-studi di pedesaan Indonesia menunjukkan bahwa yang terlemah dalam proses partisipasi itu adalah dalam proses perencanaan. Sedangkan yang paling menonjol adalah dalam proses pelaksanaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep partisipasi yang ketiga dari Laris dan kawan-kawan, merujuk pada tulisannya pada tahun 2000,
Laris menggunakan ukuran-ukuran dalam hubungan antara masyarakat dan organisasi yang menggerakkan pembangunan atau organisasi yang menggerakkan partisipasi masyarakat. Di dalam konsepnya, Laris menggunakan kontrol masyarakat sebagai ukuran tinggi rendahnya partisipasi. Semakin tinggi kontrol masyarakat terhadap proses-proses pembangunan, maka tingkat partisipasinya Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep partisipasi Laris dan kawan-kawan yang merujuk pada tulisannya pada tahun 2000. Dalam menjelaskan partisipasi masyarakat, Laris menggambarkan hubungan antara masyarakat dengan organisasi penggerak pembangunan yang melaksanakan program-program pembangunan. Di dalam konsep partisipasi Laris dibedakan atas 7 tipe atau 7 tingkatan dari yang terendah sampai yang tinggi. Tipe yang terendah atau tingkatan yang terendah disebut sebagai nihil. Masyarakat tidak diberitahu apa-apa, tentu oleh organisasi pelaksana pembangunan. Kemudian di atasnya ada tingkatan atau tipe menerima informasi. Organisasi membuat suatu rencana dan mengumumkannya. Masyarakat dipanggil rapat untuk maksud pemberian informasi dan persetujuan diharapkan. Kemudian tipe berikutnya adalah yang di atasnya adalah tipe dikonsultasikan. Organisasi mencoba mempromosikan suatu rencana, berupaya mengembangkan dukungan untuk mempermudah penerimaan atau memberikan sanksi secukupnya kepada rencana sehingga persetujuan administratif dapat diharapkan. Kategori atau tingkatan yang keempat adalah menasehati. Dalam tipe ini, organisasi mempresentasikan suatu rencana dan mengundang pertanyaan-pertanyaan, kemudian bersiap mengubah rencana hanya jika sangat diperlukan. Tipe berikutnya yang lebih tinggi yaitu merencanakan bersama. Organisasi mempresentasikan suatu rencana sementara yang dapat berubah dan terbuka untuk menerima masukan dari mereka yang terkena pengaruh, kemudian mengharapkan dapat mengubah rencana sedikit atau banyak. Tipe berikutnya atau tingkat yang lebih tinggi adalah mendelegasikan. Menurut Haris dan kawan-kawan, pada tipe ini organisasi mengidentifikasi dan mempresentasikan suatu masalah kepada masyarakat, menetapkan batas-batas dan meminta masyarakat membuat serangkaian keputusan yang dapat dimasukkan ke dalam suatu rencana yang akan diterimanya. Dan tipe atau tingkatan yang tertinggi menurut Laris dan teman-teman adalah tipe memiliki kontrol. Organisasi meminta masyarakat mengidentifikasi masalah, membuat seluruh keputusan kunci tentang tujuan dan cara-cara. Kemudian organisasi bersedia membantu masyarakat pada setiap langkah untuk menyelesaikan tujuan-tujuan. Selanjutnya, konsep yang keempat yang disebut sebagai community involvement atau keterlibatan masyarakat. Nah, di dalam konsep ini keterlibatan masyarakat dibedakan menjadi partisipasi masyarakat sebagai suatu hak dan peran masyarakat sebagai suatu kewajiban. Hal yang menarik di dalam konsep community involvement ini adalah bahwa partisipasi masyarakat sebagai hak itu diurut dari hak mendapatkan informasi, merupakan hak yang awal, sampai dengan hak yang terakhir, yang kelima, adalah hak untuk mengawasi. Dalam konsep community involvement ini,
partisipasi masyarakat sebagai hak, ditekankan bahwa pertama kali masyarakat harus mendapatkan hak atau hak mendapatkan informasi. Bagaimana masyarakat dapat memikirkan apa yang akan dibicarakan, apa yang akan direncanakan, apa yang akan dilaksanakan dalam suatu aktivitas atau program atau proyek pembangunan apabila masyarakat sebelumnya tidak pernah mendapatkan informasi. Selanjutnya, bagaimana masyarakat bisa berpendapat kalau mereka tidak mendapatkan informasi, sehingga mereka tidak bisa memikirkan apa yang akan dibicarakan dan apa yang akan disampaikan di dalam haknya untuk berpendapat. Demikian pula selanjutnya, bagaimana masyarakat dapat melaksanakan haknya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan apabila masyarakat tidak berikan hak untuk berpendapat. Dan yang terakhir adalah bagaimana masyarakat dapat melaksanakan hak untuk mengawasi apa yang harus diawasi apabila masyarakat sebelumnya tidak pernah mengetahui atau tidak pernah menyampaikan haknya berpendapat sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Artinya, dia tidak tahu atau masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dia kontrol atau dia awasi. Baik, setelah kita memahami 4 konsep partisipasi, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana konsep partisipasi hubungannya dengan tata kelola yang baik atau good governance. Anda masih ingat pada penjelasan awal ketika saya menjelaskan tentang sejarah partisipasi, riwayat perkembangan konsep di dalam teori-teori pembangunan, konsep partisipasi dalam teori-teori pembangunan, maka sampai saat sekarang partisipasi dikembangkan di dalam kerangka tata kelola yang baik atau good governance atau tata kelola. Nah, dalam konsep yang kelima ini kita dapat melihat bahwa ada pandangan-pandangan partisipasi itu terbentuk karena ada program dari pemerintah, kemudian direspon oleh komunitas, maka berlangsunglah apa yang disebut dengan partisipasi. Tapi hal seperti itu sudah mengalami perubahan. Kini dapat saja terjadi program bukan berasal dari pemerintah, tapi program, gagasan, aksi, rancangan datang dari komunitas. Kemudian direspon oleh pemerintah. Itu pun membentuk pemahaman terjadinya proses partisipasi. Nah, terkini dalam konteks good governance, tata kelola yang baik, apabila kita melihat dari 3 ruang kekuasaan, ada public sector, yaitu pemerintah, kemudian ada participatory sector, yaitu masyarakat, kemudian yang ketiga ada private sector, yaitu dari swasta atau badan usaha. Itu menunjukkan bahwa dalam satu proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pembangunan itu dapat dilakukan secara bersama-sama, quote and quote bersama-sama, di antara 3 ruang kekuasaan tadi yang dapat kita sebut sebagai pola relasinya adalah subject to subject, standing, ya. Tidak lagi disebut sebagai community participation, tapi bergeser menjadi stakeholder participation. Nah, inilah yang menunjukkan bagaimana hubungan antara konsep partisipasi dengan pendekatan-pendekatan pembangunan yang terkini yang menekankan pada tata kelola yang baik atau
good governance. Dari penjelasan tentang konsep partisipasi, mulai dari Arstein, Cohen dan Afholdt, kemudian Leris, kemudian pemahaman tentang community involvement, sampai dengan yang terakhir menunjukkan konsep-konsep yang pertama itu menggambarkan hubungan antara masyarakat dengan penguasa atau pemerintah atau pihak-pihak yang melaksanakan program atau aksi-aksi pembangunan. Akan tetapi pada konsep yang terakhir dari community participation dan stakeholder participation, 3 ruang kekuasaan atau 3 stakeholder yang kita sebut sebagai masyarakat di dalam kategori participatory sector, pemerintah kita kategorikan sebagai public sector, kemudian swasta atau badan usaha sebagai private sector. Ini dipandang sebagai subjek-subjek yang mempunyai peran yang sama, kedudukan yang sama, sehingga bersama-sama merancang, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi program-program pembangunan di berbagai aras, mulai pada tingkat kelompok organisasi dan kelembagaan, komunitas, sampai pada tingkat yang lebih tinggi pada skala atau pada aras nasional. Itulah konsep-konsep partisipasi. Paling tidak ada 5 yang kita bisa pahami bersama mengenai konsep-konsep partisipasi. Secara rinci nanti bisa kita pahami dengan membaca berbagai sumber literatur yang menjelaskan tentang kelima hal tersebut dalam konteks konsep partisipasi. Baik, setelah kita memahami pengertian dan konsep-konsep partisipasi, berikut ini pada subpokok bahasan yang terakhir adalah kita akan membahas dan saya akan menjelaskan bagaimana partisipasi dalam praktik-praktik pengembangan masyarakat. Di dalam perkuliahan kita tentang pengembangan masyarakat sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan community development atau pengembangan masyarakat, maknanya sudah included bahwa pengembangan masyarakat sebagai suatu proses menekankan prinsip-prinsip partisipatori, sehingga di dalam pengembangan masyarakat konsep utamanya adalah partisipasi. Meskipun demikian, saya perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat telah digunakan secara umum dan meluas. Partisipasi adalah suatu konsep yang sentral dan juga merupakan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat. Karena di antara banyak hal, kalau kita perhatikan, partisipasi terkait erat dengan gagasan hak asasi manusia. Dalam pengertian ini, partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri. Artinya, partisipasi mengaktifkan gagasan-gagasan hak asasi manusia, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi, dan untuk memperkuat demokrasi deliberatif, yaitu demokrasi yang menekankan pada hak-hak masyarakat. Selanjutnya, sebagai suatu proses dalam pengembangan masyarakat, partisipasi pun berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Jika hak asasi manusia lebih dari sekedar pernyataan dalam deklarasi, misalnya partisipasi berakibat membangun secara aktif kultur dan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi dalam hak asasi manusia, sehingga menjamin berjalannya proses-proses dalam pengembangan masyarakat secara partisipatif, adalah merupakan suatu kontribusi signifikan bagi pembangunan. Demikian pula
partisipasi warga negaranya merupakan proses yang diharapkan dan berlaku normal dalam suatu upaya pembuatan keputusan. Dari penjelasan tadi, dapat saya ikhtisarkan partisipasi sebagai suatu konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat. Pertama, kalau kita rumuskan bahwa partisipasi terkait erat dengan gagasan hak asasi manusia. Artinya, partisipasi mengaktifkan gagasan hak asasi manusia, yakni hak untuk berpartisipasi. Dalam hal ini, partisipasi adalah suatu tujuan dalam partisipasi itu sendiri. Selain itu, partisipasi berkontribusi signifikan untuk menjamin proses-proses pengembangan masyarakat secara partisipatif, dan dalam hal ini, partisipasi adalah suatu alat untuk membangun kultur hak asasi manusia. Dengan demikian, pengertian partisipasi dalam pengembangan masyarakat adalah partisipasi tidak hanya sebagai alat atau instrumen, tetapi lebih dari itu, partisipasi adalah sebagai suatu tujuan yang bersifat transformasional. Untuk menjelaskan bahwa partisipasi dalam pengembangan masyarakat tidak hanya sebagai suatu alat atau instrumen, tetapi lebih dari itu merupakan suatu tujuan yang bersifat transformasional, maka Oakley dan kawan-kawan pada tahun 1991 dalam tulisannya menjelaskan perbedaan partisipasi sebagai suatu instrumen atau cara dan partisipasi sebagai suatu transformasional. Menurut Oakley dan kawan-kawan, partisipasi sebagai suatu instrumen atau cara menekankan kepada bahwa partisipasi berimplikasi pada penggunaan partisipasi itu sendiri untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Partisipasi merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program atau proyek. Kemudian penekanannya pada pencapaian tujuan dan tidak terlalu pada aktivitas partisipasi itu sendiri. Lebih umum, Oakley dan kawan-kawan menjelaskan bahwa program-program pemerintah yang pertimbangan utamanya adalah menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam peningkatan efisiensi sistem penyampaian. Jadi, menurut Oakley, partisipasi lebih umum dalam program pemerintah lebih menekankan pada upaya menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam peningkatan efisiensi sistem penyampaian. Dan Oakley juga menjelaskan dalam partisipasi sebagai suatu instrumen, maka partisipasi umumnya bersifat jangka pendek dan partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi. Oleh karena itu, tadi dijelaskan, partisipasi tidak hanya dilihat sebagai suatu cara, tapi lebih dari itu, partisipasi sebagai suatu tujuan yang bersifat transformasional. Nah, Oakley menjelaskan apa perbedaannya kalau partisipasi sebagai tujuan dibandingkan dengan partisipasi sebagai suatu instrumen. Menurutnya, Oakley dan kawan-kawan, partisipasi sebagai suatu transformasional berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti. Nah, dalam konteks ini menjadi suatu proposisi bahwa the empowerment is route to participation. Pemberdayaan adalah jalan menuju pada partisipasi. Kemudian Oakley dan kawan-kawan juga menjelaskan dalam partisipasi sebagai suatu transformasional berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan. Fokusnya
pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi, bukan sekedar mencapai tujuan program atau proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, pandangan ini memang relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah. Akan tetapi, pada prinsipnya LSM atau NGO setuju dengan pandangan ini. Dan penjelasan terakhir dikatakan oleh Oakley dan kawan-kawan, dalam partisipasi sebagai suatu transformasional, partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis. Inilah pembedaan yang dilakukan oleh Oakley dan kawan-kawan antara partisipasi sebagai suatu instrumen dan partisipasi sebagai suatu transformasional. Oleh karena itu tadi, ketika kita memahami apa pemahaman partisipasi atau apa partisipasi dalam pengembangan masyarakat, dibedakan antara partisipasi sebagai satu instrumen dan partisipasi sebagai satu transformasional, dan realitasnya bahwa partisipasi sebagai suatu instrumen tidaklah cukup. Dalam hal ini perlu lebih dari itu, yakni partisipasi sebagai suatu tujuan yang bersifat transformasional. Setelah kita memahami pengertian konsep-konsep partisipasi sampai dengan pemahaman kita, partisipasi tidak cukup sebagai suatu instrumen atau cara, lebih dari itu, partisipasi sebagai suatu tujuan atau transformasional. Dari penjelasan tadi dapat kita lihat bahwa sebenarnya pengertian, pemahaman, tafsir dan interpretasi terhadap partisipasi sangat beragam. Saya bisa mencontohkan misalnya di dalam suatu komunitas di pedesaan ada proses pembangunan masjid. Di dalam proses pembangunan masjid itu dikatakan melibatkan masyarakat. Tetapi kalau kita melihat bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat di dalam proses pembangunan masjid itu, dapat kita bedakan antara masyarakat lapisan bawah, masyarakat lapisan menengah, dan lapisan atas. Makna partisipasi, arti partisipasi, interpretasi mereka terhadap partisipasi ternyata berbeda-beda. Saya bertanya kepada seorang buruh tani yang menjadi jemaah masjid tersebut, yang berperan serta dalam pembangunan masjid. Saya tanya kepada orang tersebut, "Bapak berperan serta dalam pembangunan masjid ini?" "Iya, Neng. Setiap setelah sholat Jumat, kami buruh-buruh tani ini turun ke kali, mengambil batu untuk menyediakan batu bagi fondasi pembangunan masjid." Itu tafsirnya tentang partisipasi atau peran serta. Kemudian ada guru yang saya kategorikan sebagai lapisan menengah di komunitas tersebut, yang juga menjadi jemaah masjid tersebut. "Apakah Bapak berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini?" Guru tersebut mengatakan, "Kami pegawai negeri tidak punya dana atau uang untuk memberikan sumbangan, maka bentuk peran serta kami dalam pembangunan masjid ini adalah membuat sketsa, gambar masjid, menentukan arah kiblat." Dua lapisan berbeda memberikan makna dan interpretasi yang berbeda. Kemudian ada tokoh lapisan, masyarakat lapisan atas, dia tokoh agama, juga pedagang dan pemimpin di desa tersebut, relatif kaya, tanahnya luas dibandingkan dengan masyarakat yang lain, dan juga menjadi jamaah masjid tersebut, bahkan menjadi pengurus masjid tersebut.
Ketika saya tanya, apakah Bapak berperan serta dalam pembangunan masjid? Dia menjawab, ini bukan riak ya. Setiap hari Jumat, apabila saya punya rezeki, selalu saya menyumbang minimal 50.000, kadang-kadang 100.000 rupiah untuk pembangunan masjid ini. Apa yang dapat kita lihat? Dari 3 lapisan masyarakat, kelompok-kelompok atau kategori masyarakat yang berbeda, memberikan makna, arti, dan interpretasi yang berbeda pula tentang konsep partisipasi. Nah, di dalam penjelasan berikut ini, ya, Jim Ivey dan Frank Tesorero dalam bukunya pada tahun 2006 menjelaskan memang partisipasi menghasilkan sekian banyak arti. Kalau kita merujuk pada penjelasan konsep tadi sebelum ini, misalnya Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa, menafsirkan bahwa partisipasi menekankan pada rakyat memiliki peran dalam pembuatan keputusan. Persher dan Stifel tahun 79 menafsirkan partisipasi memfokuskan pada rakyat yang biasanya tidak dilibatkan dan memiliki kendali terhadap sumber daya dan institusi. Kemudian Paul tahun 87 memberikan tafsir yang berbeda. Dalam partisipasi, menurutnya, harus mencakup kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian Gahi tahun 90 memberikan interpretasi bahwa partisipasi sebagai suatu proses pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum tersingkir karena adanya perbedaan kekuasaan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Apapun tafsir, kalau kita perhatikan pengertian, ya, interpretasi, makna partisipasi yang beragam ini, quote unquote, memberikan pengertian atau sesuatu pengertian yang baik. Persoalannya, apakah semua interpretasi itu dapat kita gunakan di dalam proses-proses pengembangan masyarakat? Karena tadi sudah saya katakan bahwa partisipasi adalah landasan konsep utama di dalam pengembangan masyarakat. Dari uraian-uraian tadi, kalau kita merujuk pada tulisan dari Jim Ivey dan Tesorero, dia mengatakan, setelah kita memahami makna, arti, dan interpretasi beragam partisipasi, mungkin kita tergoda untuk langsung menerima konsep partisipasi sebagai sesuatu hal yang baik. Tapi menurut mereka, hal ini berbahaya dan sekaligus naif. Mengapa? Menurut Jim Ivey dan Tesorero, partisipasi sebagaimana konsep masyarakat dan konsep-konsep yang lain banyak artinya atau multi interpretasi, sehingga pengertian-pengertian ini sulit untuk langsung dipahami atau diidentifikasi. Artinya, partisipasi sering disangkut pautkan dengan banyak kepentingan dan agenda yang berbeda yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan bahkan sampai pada tahap pembuatan keputusan secara politis. Oleh karena itu, artinya yang berbeda saat dipakai oleh agenda yang berbeda pun, arti partisipasi menjadi beragam dan sering berlawanan. Jadi, dari penjelasan saya tadi tidak hanya perbedaan status, tapi perbedaan agenda pun dapat memberikan tafsir yang berbeda tentang
partisipasi sebagai suatu konsep. Sebagai contoh, suatu pejabat pemerintah daerah misalnya di tingkat kabupaten atau kota yang ingin mengimplementasikan suatu program yang relatif baru, dan pejabat tersebut mengetahui bahwa program ini akan didukung oleh sebagian orang dalam masyarakat tersebut, dan ada yang menolak dari sebagian masyarakat yang lain. Nah, secara tipikal, rencana-rencana program ini akan dapat dilihat di kantor-kantor pemerintah daerah pada tahap-tahap akhir perencanaan. Misalnya, kalau kita sekarang melihat ada yang disebut dengan rencana pembangunan daerah, apakah berupa rencana pembangunan jangka menengah atau jangka pendek. Nah, dalam waktu yang pendek yang tersedia untuk melihat program akan mencegah masukan dari penduduk secara luas, dan mereka yang kesulitan mencapai kantor-kantor pemerintah kabupaten atau pemerintah kota tersebut, ya, tidak akan punya kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi hal seperti ini seakan-akan memang sengaja dikondisikan seperti itu. Sebaliknya, seorang pekerja pengembangan masyarakat pada masyarakat lokal yang bekerja pada suatu kelompok di kelurahan atau di desa tertentu mungkin mendapat pengaruh negatif dari program tersebut karena melihat partisipasi untuk mendapatkan kekuatan bagi kelompok tersebut, untuk membuat suara mereka dengar atau memberi pengaruh terhadap keputusan-keputusan dalam program tersebut. Maka pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten dan kota melihat partisipasi sebagai hal yang perlu, tetapi berpotensi menjadi penghambat terhadap agendanya, karena tadi ada pekerja pengembangan masyarakat dengan kelompok-kelompoknya yang melihat bahwa ada ketidakberesan atau kesungguhan di dalam program tersebut yang dipandang sebagai sesuatu yang harus dibayar dengan janji belaka. Pekerja masyarakat tersebut melihatnya sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhinya. Nah, di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa proses-proses yang tadi saya ceritakan, bagaimana suatu pemerintah kabupaten, pejabat yang mengetahui ada program yang direncanakan yang akan dilaksanakan, tetapi mereka memahami ada masyarakat yang menerima dan menolak. Ya. Kemudian di sisi lain, mereka juga mengetahui ada kelompok-kelompok masyarakat yang menolak itu, bahkan dipimpin oleh seorang penggerak pekerja komunitas atau city workers. Maka mereka harus mengatur strategi bagaimana program ini tetap berjalan dengan cara menolak resistensi yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan program-program tersebut. Nah, dalam konteks ini, menurut Cook dan Uma Kotari dalam tulisannya Participation: The New Tyranny tahun 2004, dia mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pejabat pemerintah kabupaten atau kota yang seperti saya ilustrasikan tadi, itu dapat dikategorikan sebagai suatu upaya organisasi pemerintah mengkooptasi kelompok untuk meminimalkan resistensinya. Nah, dalam konteks ini, Kuke dan Uma mengatakan partisipasi digunakan untuk memelihara kekuatan yang telah dipegang yang kuat, dan digunakan untuk mendapatkan kekuatan secara tidak adil dan tidak sah, dan ini akan mengarahkan kepada ketidakberdayaan. Jadi diingatkan oleh Kuke dan Uma bahwa partisipasi
berdasarkan ilustrasi yang saya sampaikan tadi dapat merupakan atau menjadi tirani baru. Oleh karena itu, Samuel Hickey dan Giles Mohan merespon pandangan Kuki dan Uma Kotari dengan bukunya Participation from Tyranny to Transformation. Apa yang dia katakan? Hal-hal yang mengkooptasi kelompok yang diupayakan untuk meminimalkan resistensi kelompok tadi perlu dilawan. Untuk melawannya perlu pemanfaatan partisipasi secara tiranis tadi dengan pengetahuan dan kemampuan sebagai suatu pendekatan terinformasi terhadap partisipasi. Kemudian Hickey dan Mohan juga menjelaskan bagaimana ada upaya untuk menciptakan partisipasi maksimum dalam pembuatan keputusan program dan aktivitas pembangunan sebagai upaya untuk mengurangi kekuatan yang telah dipegang oleh kelompok-kelompok yang kuat, dalam hari ini adalah organisasi pemerintah, yang sejak awal mereka pelihara, mereka maintain sedemikian rupa, dan sebagai suatu proses transformasi, menurut Hickey dan Mohan, perlu mendukung partisipasi, meningkatkan efektivitas, memberikan legitimasi, terdapat sumbangan terhadap evaluasi dan program, dan melalui proses-proses yang akuntabel. Inilah upaya yang digunakan untuk mendapatkan kekuatan yang adil dan sah untuk mengarahkan bahwa tujuan partisipasi adalah memberdayakan masyarakat. Jadi bukan menciptakan ketidakberdayaan, adalah memberdayakan masyarakat untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan. Nah, ini yang menarik. Jadi dalam perkembangannya konsep partisipasi dipandang sebagai suatu tirani baru karena ada upaya-upaya dari organisasi pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah atau pelaksana-pelaksana pembangunan untuk memelihara bagaimana suatu proses kekuatan-kekuatan yang dapat meminimalkan kelompok-kelompok yang resisten. Tetapi dijawab oleh Hickey dan Mohan bahwa bukan tirani baru, tapi partisipasi bergerak dari suatu tirani menjadi suatu proses yang transformation, yang tujuannya adalah untuk melaksanakan kekuatan-kekuatan semua pihak, multi pihak secara adil dan sah, dan untuk mengarahkan pemberdayaan sehingga menghasilkan keberdayaan masyarakat untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Agar partisipasi dalam pengembangan masyarakat tidak hanya sekedar sebagai suatu alat atau instrumen, tetapi juga lebih dari itu menjadi suatu tujuan yang bersifat transformasional. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa partisipasi harus bergerak dari suatu tirani menjadi suatu transformation. Maka kita perlu memahami apa sih permasalahan-permasalahan partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Ada 4 permasalahan partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Yang pertama adalah konsep partisipasi itu sendiri yang bersifat problematis. Ada satu sisi yang menekankan sifat-sifat individualis yang dominan dan menyangkal sosialisasi dari banyak orang, sehingga perlu penumbuhan kesadaran sebagai hal yang kritis dalam setiap pendekatan partisipasi. Sebagai contoh, di kultur barat, individualis yang dominan itu menyangkal sosialisasi dari banyak orang, sehingga sulit menumbuhkan kesadaran
sebagai hal yang kritis dalam setiap pendekatan partisipasi. Itu satu contoh. Mungkin berbeda dengan masyarakat kita yang lebih menekankan solidaritas dan gotong royong. Masalah yang kedua adalah tokenisme. Hal ini menjadi masalah karena rakyat diminta konsultasinya atau diberi informasi mengenai suatu keputusan, tetapi sebenarnya mereka hanya memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Yang ketiga, yang erat hubungannya juga dengan tokenisme, yaitu kooptasi. Sering digunakan oleh organisasi, pengembang masyarakat, atau organisasi-organisasi pelaksana pembangunan, dalam hal ini pemerintahan, dan pembuatan keputusan untuk menghindari ancaman terhadap keberadaan dan stabilitasnya. Maka proses-proses kooptasi dilakukan dengan cara mengeliminir kekuatan-kekuatan resisten yang ada di masyarakat yang akan menolak program-program yang telah dirancang oleh organisasi atau kelembagaan-kelembagaan pemerintah. Dan yang keempat, masalah yang keempat adalah masalah ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana hak-hak mendapatkan informasi sampai dengan hak-hak untuk mengontrol, mengawasi. Ya, selain dengan kewajiban-kewajiban warga negara. Nah, di dalam program pengembangan masyarakat harus mendorong pengakuan dan peningkatan baik hak maupun kewajiban untuk berpartisipasi. Inilah 4 hal atau 4 permasalahan partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu sebagai pelaksana atau community workers atau pekerja komunitas untuk mendorong dan mendukung partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Bagaimana cara kita mendorong dan mendukung partisipasi dalam pengembangan masyarakat? Dijelaskan, pertama, warga komunitas akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas itu penting. Maka diperlukan suatu strategi, cara-cara tertentu bagaimana mengemukakan, membangkitkan isu-isu dan aktivitas-aktivitas pengembangan masyarakat yang menekankan bahwa berpartisipasi itu adalah menjadi isu dan aktivitas yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendorong dan mendukung partisipasi dalam pengembangan masyarakat adalah warga komunitas harus merasa bahwa aksi mereka akan membawa perubahan. Oleh karena itu, harus dibangun visi bersama dan jelas orientasi yang akan dicapai di dalam proses-proses pengembangan masyarakat. Jadi sekali lagi, warga komunitas harus berasa bahwa aksi mereka akan membawa perubahan. Nah, di sini diartikan bahwa keterlibatan atau partisipasi masyarakat diyakini oleh masyarakat akan membawa perubahan-perubahan, tentu perubahan ke arah semakin berdaya dan sejahtera. Yang ketiga adalah berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai. Meskipun tadi dikatakan bahwa konsep partisipasi adalah konsep yang problematik, akan tetapi bentuk-bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai. Masih ingat contoh yang saya berikan bagaimana peran serta masyarakat dalam pembangunan masjid? Jemaahnya dapat dibedakan antara masyarakat lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas di dalam komunitas desa tersebut. Sehingga bentuk partisipasi mereka berbeda-beda. Akan tetapi proses pembangunan masjid itu berhasil dengan baik karena salah satu di antaranya adalah bentuk-bentuk partisipasi masing-masing mereka dari lapisan berbeda itu diakui dan dihargai. Kemudian yang keempat, yang mendorong dan mendukung partisipasi dalam pengembangan masyarakat adalah warga komunitas
harus bisa berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya. Faktor yang keempat ini adalah harus dijawab sampai sejauh mana dalam suatu proses-proses pengembangan masyarakat terdapat ruang bagi partisipasi masyarakat. Apabila ruang itu ada, maka warga komunitas harus didukung untuk berkiprah di dalam ruang partisipasi yang disediakan. Oleh karena itu, secara sosiologis, adakah media tempat masyarakat berpartisipasi? Atau secara regulasi, adakah ruang-ruang bagi warga komunitas untuk berpartisipasi? Dan yang kelima adalah untuk mendorong dan mendukung partisipasi dalam pengembangan masyarakat, maka struktur dan proses tidak boleh mengucilkan. Artinya, apabila ada pengorganisasian dalam pengembangan masyarakat, maka struktur dan proses-proses pengorganisasian itu tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Artinya, masyarakat, warga komunitas harus terintegrasi di dalam struktur dan proses, sehingga struktur dan proses tersebut tidak mengucilkan masyarakat. Yang terakhir adalah akan saya jelaskan perlunya kemitraan, partnership sebagai partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Dijelaskan bahwa kemitraan dan kolaborasi merupakan syarat bagi pendanaan dalam pengembangan masyarakat. Kalau kita melihat dalam kerangka tata kelola yang baik atau good governance dari 3 ruang kekuasaan seperti yang saya jelaskan tadi, ada masyarakat, pemerintah, badan usaha atau swasta, maka kemitraan dan kolaborasi memang menjadi suatu prasyarat. Proses-proses pendanaan dalam pengembangan masyarakat tidak hanya bisa bergantung pada dana-dana yang bersumber dari pemerintah. Ya, karena dana-dana yang bersumber dari pemerintah tidak hanya terbatas dari sisi jumlah atau banyaknya dana tersebut, tapi juga bisa menjadi terbatas karena dalam kerangka birokrasi, struktur. Ya, ini yang menjadi persoalan. Oleh sebab itu diperlukan kemitraan dan kolaborasi, saling meningkatkan kapasitas antara satu dengan yang lain, sehingga ada proses-proses pendanaan yang tidak hanya bersumber dari pemerintah, tapi juga bisa bersumber dari kalangan badan usaha, swasta, maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir di dalam lembaga swadaya masyarakat atau NGO. Ini satu hal yang penting. Kemudian yang kedua, kemitraan paling baik adalah apabila tujuan-tujuan dan nilai-nilai dan keluaran-keluaran dibagi bersama oleh semua mitra. Dasarnya adalah bagaimana ada proses-proses yang saya sebutkan tadi sebagai stakeholder participation. Duduk bersama, merumuskan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan keluaran-keluaran yang ingin dicapai semua mitra. Idealnya tadi ada pemerintah, ada masyarakat, dan ada badan usaha. Ini sebagai suatu hal yang perlu dirumuskan bersama, duduk bersama dalam merumuskan tujuan, nilai-nilai, dan keluaran yang ingin dicapai bersama di antara semua mitra. Kemudian yang ketiga, di dalam kemitraan sebagai bentuk partisipasi dalam pengembangan masyarakat, maka dikatakan harus mengakui keanekaragaman di antara para mitra dan berbagai kepentingan akan efektif untuk menemukan solusi. Artinya, setiap mitra mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sehingga dalam konsep kemitraan, bagaimana bentuk-bentuk kemitraan dan kolaborasi sebenarnya tidak hanya saling meningkatkan kapasitas, tapi saling menutup kekurangan dan bisa meningkatkan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing mitra.
dalam konteks ini, kemitraan memerlukan sinergitas di antara para stakeholder atau pihak atau di antara pihak-pihak yang bermitra. Oleh karena itu, dalam bagian yang terakhir ini, saya ingin menjelaskan bahwa dalam kerangka tata kelola yang baik atau good governance, ya, maka terjadi proses pergeseran. Tidak hanya mengandalkan kepada community participation, tetapi juga sudah menggeser kepada stakeholder participation. Bentuk-bentuk partisipasi multi pihak tadi dimanifestasikan dalam pola-pola relasi yang kita sebut kemitraan atau kolaborasi. Inilah satu bentuk yang disebut di dalam pengembangan masyarakat kemitraan sebagai partisipasi. Demikian perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita diskusikan sebagai suatu pemantik bagaimana kita melihat partisipasi, konsep partisipasi untuk implementasi pengembangan masyarakat. Demikianlah kuliah kita dengan pokok bahasan perspektif kapital sosial dan entitas modal sosial dalam praktek pengembangan masyarakat. Apabila Anda ingin memperdalam materi menjadi lebih baik, maka kami atau saya menyarankan ada beberapa rujukan atau daftar pustaka yang dapat digunakan untuk pemahaman terhadap pokok bahasan ini. Ada sejumlah daftar pustaka atau rujukan-rujukan yang dapat Anda baca sehingga pemahaman kita tentang bagaimana social capital sebagai suatu konsep, social capital sebagai suatu teori, dan social capital sebagai suatu perspektif dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana perannya dalam praktek-praktek pengembangan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan khususnya untuk memberdayakan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada sejumlah sumber pustaka yang dapat kita gunakan untuk memahami lebih mendalam bagaimana konsep partisipasi atau partisipasi untuk implementasi pengembangan masyarakat. Ada tulisan Jim Ivey dan Frank Toso-Riro, Bill Cook dan Uma Kotari, Samuel Hickey dan Mohan, Britta Mickelson, John Cohen dan Norman Alford, sampai pada Sherry Alstein. Sumber-sumber ini dapat Anda akses untuk mendalami pemahaman kita tentang partisipasi dalam implementasi pengembangan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda dalam perkuliahan kali ini. Berjumpa lagi kita dalam pokok bahasan berikutnya yang erat hubungannya dengan partisipasi, yaitu konsep pemberdayaan atau pemberdayaan dalam implementasi pengembangan masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.